Haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, dimanapun saudara berada. Senang sekali kembali berjumpa dalam program ini. Dan saya berdoa biarlah kiranya semua kita dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Nah, saudara, masih dalam serial tentang keluarga. Kita akan berbicara tentang sebuah tema, yaitu keintiman. Haleluya. Kenapa kita harus berbicara soal keintiman? Sebab saya percaya bahwa Raja kita itu suka tentang yang namanya keintiman. Makanya waktu Adam diciptakan dan ditaruh di Taman Eden, dia masih seorang diri, saudara. Di situ saudara terbangun sebuah hubungan yang sangat intim dari sang Raja kita dengan Adam, manusia pertama. Bahkan Alkitab bercerita waktu Tuhan berjalan, Adam bisa mendengarkan langkahnya. Dan Adam bisa bercakap-cakap dengan Allah. Nah saudara, ini berbicara tentang keintiman antara Adam sebelum dia jatuh dalam dosa dengan Tuhan. Tuhan sangat menyukai tentang keintiman ini. Dan saya percaya keintiman ini dihancurkan oleh jatuhnya manusia karena dosa. Oleh sebab itu Tuhan ingin mengembalikan keintiman yang rusak antara manusia dengan Allah itu dengan pribadi yang bernama Yesus. Nah, oleh sebab itu saudara, supaya mengembalikan keintiman ini, Tuhan membuat sebuah konsep untuk memulihkan yang namanya keluarga-keluarga, rumah tangga. Nah, makanya coba kita lihat sama-sama dalam kebenaran firman Tuhan ini, konsep rumah tangga itu sebetulnya Tuhan kepingin seperti apa sih? Ya kan, apalagi dalam tanda kutip tentang keintiman ini. Mari kita sama-sama melihat dari Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-24. Dikatakan begini, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Wah, haleluya. Tuhan sudah mengkonsepkan kalau manusia masuk dalam pernikahan, mereka harus menjadi satu daging. Haleluya. Jadi di sini kita tahu bahwa Tuhan punya tujuan. Jadi saudara dalam masuk pernikahan, saudara bukan cuma masuk pernikahan, saudara cukup yang penting saya punya teman. Bukan itu saudara. Yang penting saya punya lawan bicara, bukan itu. Atau yang penting kalau saya punya pasangan, saya punya teman untuk jalan-jalan, bukan itu. Tapi saudara harus menjadi satu daging. Nah, bagaimana keinginan Tuhan untuk kita suami istri menjadi satu daging? Yuk kita sama-sama melihat dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-1a. Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-1a. Dikatakan begini, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya. Maksudnya Adam kemudian bersetubuh dengan Hawa. Nah, proses menjadi satu daging, ini adalah sebuah proses dalam hubungan suami istri dengan yang namanya persetubuhan. Atau bahasa medisnya kita mengenal dengan kata hubungan seksualitas antara suami istri tersebut. Jadi hubungan seksualitas suami dan istri itu adalah halal, saudara. Haleluya. Di luar suami istri itu namanya haram. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, jangan khawatir kalau kita sudah suami istri, memang kita harus melakukan itu. Supaya apa? Karena kalau kita melihat kata bersetubuh ini dalam bahasa aslinya disebut yada. Apa itu yada? Yada berbicara tentang mengetahui atau mengenal pasangan kita secara intim. Jadi kata bersetubuh ini berbicara tentang keintiman. Nah, jadi saudara terkasih dalam Tuhan, konsep Tuhan menggambarkan pasangan suami istri yang ada di muka bumi ini sebetulnya adalah gambaran seperti Kristus dengan umatnya. Mungkin saudara bertanya, maksudnya apa Pak Pendeta? Supaya kita mengerti, yuk kita sama-sama melihat dari dasar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari firman Tuhan ya. Di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-32. Di sini dikatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, ini seperti yang kita bahas tadi. Nah, ayat 32-nya dikatakan rahasia ini besar, tetapi
Yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Ternyata keintiman hubungan suami istri itu adalah menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. So, hari ini betapa pentingnya hubungan seksual antara suami istri. Saudara kalau sudah jadi suami istri, saudara wajib melakukan hubungan ini. Ya, oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, yuk mari dengan kita ya melakukan hubungan seksual dengan suami istri, dengan pasangan kita yang sah, yang benar di mata Tuhan. Itu sama kita sedang membangun keintiman. Waktu keintiman terjadi, saling mengenal satu sama lain lebih lagi dan lebih lagi. Cinta kita itu akan terus terpelihara dan hubungan kita dalam rumah tangga akan semakin harmonis. Dan kalau semua itu tercapai, hubungan daripada keintiman tersebut, ternyata Tuhan punya maksud. Yang pertama, ya, supaya adanya kebersatuan atau unity, ya. Sebab saya percaya saudara terkasih dalam Tuhan, suami istri kalau yang lama tidak melakukan hubungan intim, saudara terkasih dalam Tuhan, mereka akan dipertanyakan tentang kesehatiannya, unity-nya sampai di mana saudara. Jangan-jangan si istri punya pola berpikir mau jalan ke kiri, suami terlalu jauh mau ke kanan. Kenapa? Karena mereka nggak punya keintiman. Pada saat mereka melakukan keintiman, mereka diskusi, mereka melakukan berdua, saya percaya saudara, hati semakin melekat, tujuannya juga akan semakin sama saudara ya. Jadi yang pertama, hubungan dalam keintiman atau seksualitas itu adalah unity atau kebersatuan. Yang kedua, ya, yaitu adalah procreation. Apa itu? Memiliki keturunan. Bukankah Tuhan juga berkata, penuhilah bumi. Haleluya. Jadi saudara, di sini adalah tujuannya dengan melakukan hubungan seksual atau keintiman dalam rumah tangga adalah untuk memiliki keturunan ilahi, ya. Nah, saya percaya saudara terkasih dalam Tuhan, waktu kita menghidupi firman Tuhan ini, rumah tangga kita akan semakin berbahagia. Amin. Yang ketiga, saudara, tujuan kita melakukan keintiman dengan pasangan kita, yaitu sebagai pleasure atau kenikmatan. Sebab waktu kita melakukan hubungan keintiman berdua dengan pasangan kita yang sah, yang resmi di mata Tuhan, saudara, bukankah kita sama-sama akan menikmati berdua? Kita akan berbahagia, kita akan bersuka cita berdua, saudara terkasih dalam Tuhan. Ini yang dikatakan surga dalam hubungan akan terjadi. Wah saudara, luar biasa saudara. Lalu yang keempat, saudara terkasih dalam Tuhan, yaitu protection. Apa itu protection? Perlindungan. Waktu saudara intim dengan pasangan saudara udah gak akan takut lagi. Dia tahu waktu saudara ya menyentuh dia, saudara memeluk dia, saudara melakukan hubungan intim dengan dia, dia akan merasa aman bahwa dia tahu pasangannya betapa mencintai dia, pasangannya betapa mengasihi dia. Bayangkan kalau sudah sama-sama satu ranjang tapi nggak disentuh, bukankah dia malah jadi galau, saudara terkasih dalam Tuhan? Ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun tidak disentuh, dia pasti galau, dia merasa nggak nyaman. Ya, hubungan suami istri cuma status kalau tidak pernah disentuh. Tapi kalau dia masih disentuh, dipeluk, dibelai, dan intim, betul-betul intim, saya percaya pasangan kita ini akan merasa dilindungi, merasa nyaman, saudara ya. Oke, yang terakhir, saudara terkasih dalam Tuhan, ya, bahwa hubungan intim atau seksual antara suami istri ini menggambarkan keintiman yang dirindukan Allah dengan umatnya. Jadi waktu saudara melakukan hubungan dengan pasangan saudara ini sama saja merepresentatifkan bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan. Haleluya. Saya percaya kalau hubungan saudara manis dengan pasangan saudara, saudara juga baru bisa membangun hubungan yang manis dengan Tuhan. Oleh sebab itu inilah kerinduan Tuhan. So, hari ini suami istri jangan tabu lagi berbicara tentang hubungan intim dengan pasangan saudara. Bicarakan, komunikasikan, maka semuanya akan indah dan surga akan nyata dalam rumah tangga saudara. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Saya akan berdoa buat saudara. Tuhan, hamba berdoa kiranya setiap kami Tuhan yang sudah berumah tangga, biarlah Tuhan Engkau menaruh keintiman ini menjadi bagian yang juga penting dalam rumah tangga kami.
Sebab dengan kami melakukan hubungan intim dalam kekudusan Tuhan, kami sama saja melakukan mandat kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kami mengasihi pasangan kami adalah gambaran kami juga mengasihi Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami agar kami terus mengasihi pasangan kami, mencintai pasangan kami, sehingga kami akan mau memberikan yang terbaik buat pasangan kami, sehingga surga akan nyata dalam hubungan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin.